teman-teman semua, selamat datang di podcast SMCC dan UKM Peduli Kemanusiaan Universitas Negeri Surabaya. Pada podcast kali ini temanya cukup menarik nih, yakni relawan bencana di Bawean. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Kak Syifa, yakni selaku narasumber pada hari ini. Beliau ini adalah salah satu relawan dari UKM Peduli Kemanusiaan yang membantu para korban di Bawean. Oke, apa kabarnya Kak Syifa? Oke, hari ini aku baik banget. Alhamdulillah. Gimana nih kesehariannya, apa aja kegiatannya? Untuk keseharian sih aku ya layaknya seperti mahasiswa ya, aku kuliah, terus masih ikut organisasi-organisasi juga gitu. Oke, cukup sibuk nggak? Dibilang sibuk sih lumayan ya, tapi maksudnya masih bisa lah Tapi main-main diselingi gitu. juga dengan Iya. UKM gitu ya. Oke, baik. Pada saat bencana nih Kak, pada saat UKM Peduli Kemanusiaan ke sana, bagaimana sih kondisi di Bawean pada saat itu? Oke, untuk saat kita terjun lapangan itu di Bawean itu kebetulan kondisinya memang sudah terjadi gempa berkali-kali juga di sana. Lalu di sana itu untuk para korbannya, terus semua orang yang ada di sana, mereka juga sudah mendirikan tenda dan intinya mereka itu keluarlah dari rumah-rumah mereka karena memang gempa di sana itu juga setiap hari itu ada. Kira-kira nih, apa aja sih yang dilakuin oleh SMCC dan UKMPK? Boleh spill dikit-dikit nggak? Oke, jadi ini lebih ke kayak kegiatan di sana ya? Iya, betul. Jadi kita selama di sana itu kita memberikan seperti trauma healing untuk anak-anak dan juga ibu-ibu yang ada di sana. Yang pertama itu kita menyediakan snack untuk anak-anak sebagai gift untuk mereka juga. Kan anak-anak kecil yang terdampak itu mereka itu di sana lebih cenderung apa ya? Mereka itu merasa takut. Mereka kalau misalnya dengar suara kenceng dikit mereka bakal yang lari dan terlihat panik juga gitu anak-anaknya di sana. Terus akhirnya kita di sana memberi kayak trauma healing, kita menghibur mereka dengan mengajak mereka bermain, mengajak mereka mungkin bernyanyi bersama juga. Terus untuk ibu-ibunya kebetulan kemarin ada Mas Maruta yang memberikan trauma healing kepada ibu-ibunya itu gitu sih. Cukup menarik juga ya Kak, dan cukup membantu juga ya dari kehadiran UKM Peduli Kemanusiaan datang ke sana gitu. Kira-kira nih, berapa korban sih Kak dari bencana tersebut? Oke, untuk korban sebenarnya aku sendiri kurang tahu ya, karena kemarin itu kita juga nggak terlalu tahu tentang korban-korban yang di sana, karena kita memang fokusnya itu adalah kepada anak-anak dan ibu-ibu hamil di sana gitu. Untuk korban mungkin aku kurang tahu, tapi untuk orang-orang yang di sana itu mereka kayak cenderung terkena penyakit gitu sih, karena kan tempat untuk mereka mengungsi juga kurang memadai, terus akhirnya obat-obatan di sana juga kurang dan puskesmas kan otomatis tutup, dan di sana itu di puskesmasnya itu mereka membangun tenda di depan untuk dijadikan tempat rawat inapnya gitu. Berarti yang kurang tuh seperti dari medis seperti itu ya. Kalau dari di hari bencana nih sampai sekarang, apa aktivitas dari bencana di Bawean ini tuh mengganggu aktivitas masyarakat sampai saat ini gitu? Oke, untuk aktivitas masyarakat dari cerita-cerita yang kita sempat dengar di sana juga, mereka itu beraktivitas seperti biasa di pagi sampai sore hari, karena mereka juga ya mereka tetap ke sawah atau mereka yang nelayan berjualan itu mereka tetap melakukan hal itu selama pagi sampai sore hari. Tapi untuk malam hari mereka itu cenderung apa ya, takut, karena kalau malam hari itu kan orang istirahat gitu ya, jadi mereka lebih bisa merasakan gempanya itu tadi. Jadi mereka kalau malam itu memang ke pengungsian, bahkan dari beberapa orang di sana yang tidak membangun tenda, mereka itu tidur di teras rumah karena mereka nggak berani masuk ke dalam rumahnya gitu. Kalau seperti di daerah-daerah yang rawan bencana gitu, kan tentu ada program tangguh bencana ya. Kalau di Bawean tuh ada nggak sih? Untuk tangguh bencana sepertinya ada ya di Bawean itu, cuman memang kita nggak bekerja sama mereka kan, karena kita juga dari SMCC-nya sendiri gitu. Jadi aku mohon maaf banget aku kurang tahu tentang itu gitu. Kalau ini kan banyak ya Kak anak-anak kecil yang masih bersekolah. Apa sekolah mereka terganggu, sekolahnya ditutup, atau sekolahnya juga rusak, atau bagaimana? Untuk dari yang kita kemarin sempat terjun itu, kita melihat beberapa sekolah mungkin kondisinya masih terlihat baik-baik aja, mungkin kayak retak sedikit gitu ya. Tapi untuk kegiatan belajar dan mengajar memang diberhentikan sesaat karena
kebetulan anak-anaknya juga takut untuk masuk ke dalam ruangan, dan orang-orang di sana terutama untuk ibu-ibu dan bapak-bapaknya itu juga agak takut untuk masuk ke ruangan, jadi diberhentikan dulu untuk kegiatan belajar mengajarnya itu. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Gimana sih upaya seorang relawan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana khususnya di Bawean sendiri? Oke. Untuk kita sebagai relawan ya, kalau menurut aku kita bisa ngelakuin 3 hal sih. Jadi pra, saat, dan paskanya itu. Mungkin untuk pra itu kita bisa lebih menangkap sinyal-sinyal yang diberikan, terus kita juga menyiapkan hal apa sih yang kita butuhkan untuk bisa membantu mereka yang ada di lokasi bencana ini tadi. Terus untuk saat bencananya mungkin kita sebagai relawan kalau memang ada kesempatan lebih baik kita bisa terjun untuk ke lapangannya langsung memberikan hal-hal yang mereka butuhkan. Terus kalau untuk paskanya kita bisa mengevaluasi yang telah kita lakukan tadi itu, apakah yang kurang, ada yang kurang atau tidak gitu. Terus bisa juga saat paskanya itu kita memberikan sosialisasi tentang psikoterapi untuk mereka gitu. Jadi sebagai seorang relawan nih, kita tuh harus punya banyak ilmu, banyak persiapan untuk membantu mereka ya. Betul. Tapi benar-benar UKM Peduli Kemanusiaan dan SMCC ini benar-benar membantu masyarakat di Bawean ya Kak? Membantu sekali, karena menurut aku mereka juga kerjanya cepat dan siap tanggap gitu sih. Oke, terima kasih untuk Kak Syifa atas penjelasannya yang benar-benar bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Mungkin sebelum podcast ini berakhir ada sepatah dua kata dari Kak Syifa. Oke, aku cuma mau berpesan sih untuk teman-teman semua, mungkin selagi kita masih muda dan kita masih mampu untuk membantu teman-teman kita yang mungkin terkena dampak bencana, ayo kita bantu teman-teman kita yang membutuhkan gitu sih. Sebelum penutupan, boleh nggak sih Kak kita jargon dulu? Oke, boleh banget. SMCC, berjuang dengan cinta. UKM Peduli Kemanusiaan, together we care.